Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Melina, mahasiswi Politeknik Negeri Subang, program studi agroindustri dengan nomor pokok mahasiswa 10307028. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku pendidikan Pancasila untuk pendidikan tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1, yaitu orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Pada bab ini membahas tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang terdiri atas landasan, tujuan, dan rumusan Pancasila. Pada landasan Pancasila sendiri terdapat 5 landasan, yaitu landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Sehingga tujuan Pancasila sendiri mengarah pada moral yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memancarkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bab 2, yaitu memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pada bab ini membahas bagaimana pentingnya sejarah Pancasila, karena Pancasila tidak hanya sekadar konfirmasi dan perdalaman bagi identitas Indonesia, melainkan ia lebih dari itu. Karena Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia sendiri sepanjang masa. Dalam sejarah Pancasila terdiri Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Orde Lama, Pancasila Orde Baru, dan Pancasila Era Reformasi. Bab 3, yaitu memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas bagaimana kita memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan atas dasar inti mutlak dari tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, menghadapi sesama, dan menghadapi Tuhan. Sedangkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan berdasarkan pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam wadah negara persatuan Indonesia dengan sistem demokrasi untuk mewujudkan keadilan sosial. Bab 4, yaitu memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pada bab ini membahas filsafat sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Pengertian filsafat berdasarkan nilai sering diartikan sebagai ilmu yang dipakai untuk mewujudkan kata benda abstrak, artinya kebahagiaan atau kebaikan. Sebaliknya, pengertian filsafat berdasarkan etika. Etika merupakan cabang filsafat modal, yaitu pemikiran yang berdasarkan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Sedangkan filsafat berdasarkan norma merupakan tata kehidupan manusia. Bab 5, yaitu memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Bab 5 ini membahas tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila yang terdiri atas hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu. Kedua, arti muatan sila-sila dalam Pancasila, di mana setiap sila memiliki arti dan makna yang berbeda. Ketiga, berisi tentang refleksi nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Menurut terminologi, Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, yang tak terbagi, yang maknanya sejalan dengan agama Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu, dan animisme. Bab 6, yaitu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bab ini membahas tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ideologi sendiri merupakan cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus dasar, pandangan, atau paham Pancasila. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara, karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya. Ideologi, selain sebagai sumber motivasi, juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Bab 7, yaitu memahami demokrasi Pancasila. Pada dasarnya, pengertian demokrasi secara harfiah artinya yaitu pemerintahan rakyat, yang berarti rakyat yang berkuasa atau biasa dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka,
arti demokrasi sebagai dasar hidup bernegara, yaitu berarti rakyat tingkat terakhir yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menentukan kehidupan rakyat. Bab 8, yaitu memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pengertian dari hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan HAM kodrati yang secara inheren melekat dalam setiap diri manusia sejak lahir. Hak asasi manusia ini juga dijamin oleh hukum, karena seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki yang sekarang berkembang tidak hanya sekedar hak dasar, tetapi juga turunan hak dasar dan hak-hak yang menyertai kehidupan manusia, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bab 9, yaitu memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada bab ini, membahas arti Pancasila berdasarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Arti di sini berarti sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara. Kedua, arti Pancasila berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan hukum positif dan mempunyai ketentuan mengikat. Ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 erat hubungannya dengan proklamasi yang dimana suatu kesatuan dengan batang tubuh UUD 1945 yang sekaligus juga memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Bab 10, yaitu refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bab ini membahas refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma sendiri adalah contoh atau pola, akan tetapi di dalam komunitas ilmiah paradigma dipahami sebagai sesuatu konseptual dan signifikan, meskipun bukan sesuatu yang untuk diperdebatkan. Karena Pancasila terdiri menjadi beberapa, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan, paradigma reformasi, paradigma kehidupan, kampus, dan paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini dapat disimpulkan bahwa peran Pancasila sangat penting sebagai pedoman dan pandangan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mengandung nilai-nilai luhur yang berkepribadian khas bangsa Indonesia, sehingga menjadi filter bagi masuknya nilai-nilai baru akibat derasnya era globalisasi. Demikian resume buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.